Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, 1. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memaparkan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Peserta didik dapat membiasakan diri bersikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh semakin besar dan berada di fase manakah kamu sekarang? Nah, setelah memperhatikan gambar di atas, pernahkah anak-anak berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih dalam fase bayi, kanak-kanak, atau dewasa, bahkan atau sudah tua? Nah, berapa umurmu sekarang? Nah, umur kalian bisa dihitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan manusia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Nah, yang pertama, balik itu apa sih? Mari kita belajar bersama ciri-ciri balik. Balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, balik ditandai dengan antara lain yaitu keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki yang pertama yaitu tumbuh jakun, kedua suara berubah, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan, yang pertama, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Yang pertama, tanda-tanda bagi anak laki-laki. Yang pertama yaitu mimpi basah. Dalam Islam, mimpi basah diistilahkan dengan ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Terkadang, ihtilam atau mimpi basah tidak disertai dengan mimpi terlebih dahulu atau tiba-tiba mendapati pakaian yang sudah basah oleh sperma. Bagi yang mengalami ihtilam atau mimpi basah, maka wajib baginya mengerjakan mandi besar atau disebut dengan mandi wajib. Karena ihtilam atau mimpi basah termasuk hadas besar. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam yang kedua yaitu berumur 15 tahun. Bagi anak laki-laki yang belum merasakan mimpi basah, tetapi usia mereka sudah beranjak
15 tahun, maka menurut perhitungan kalender Hijriah, walaupun belum pernah mengalami mimpi basah, anak tersebut sudah dikatakan sebagai anak yang sudah berusia baligh. Tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih Islam yang pertama yaitu haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Yang mana darah yang keluar itu bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Biasanya, darah haid memiliki warna hitam panas dan beraroma tidak sedap. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Apabila mengeluarkan darah haid, maka ia dinyatakan telah baligh, sehingga setelah selesai haidnya, anak tersebut diwajibkan untuk mandi wajib. Tanda-tanda baligh yang kedua yaitu berumur 15 tahun. Seorang anak dinyatakan telah baligh jika sudah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Walaupun anak tersebut belum mengalami haid bagi anak perempuan. Larangan bagi yang sedang berhadas. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh memegang ayat Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda baligh, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan atau kita kerjakan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala, dan jika amal buruk, maka akan mendapatkan dosa. Kewajiban setelah baligh. Yang pertama yaitu sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu. Yang kedua yaitu puasa Ramadan. Jika seseorang sudah memasuki usia baligh, maka puasa Ramadan hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedang perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Yang kelima yaitu menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah baligh dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar.
Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa berbanyak berdoa agar Allah memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra atau bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyimak video ini dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.